Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang para undangan dalam kegiatan sosialisasi Unggah Mandiri Karya Ilmiah bagi wisuda ke-75 periode tahun 2024-2025 semester genap. Yang terhormat, Kepala UPA Perpustakaan, Bapak Fajar Nugroho Eskom MP, yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Akademik dan rekan-rekan staf UPA Perpustakaan UPNPJ, juga yang kami banggakan para mahasiswa calon lulusan tahun 2024-2025 semester genap, periode wisuda ke-75 yang hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Rosanur Aziza selaku MC akan memandu acara sosialisasi yang akan kita laksanakan pada hari ini. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah acara sosialisasi Unggah Mandiri Karya Ilmiah bagi wisuda ke-75 periode tahun 2024-2025 semester genap oleh UPA Perpustakaan UPN Veteran Jakarta dimulai. Selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars Bela Negara. Para hadirin dimohon untuk duduk siap dan tegak. Asik, asik ngomong. Para hadirin dimohon duduk istirahat kembali. Sebelum kita memulai acara, marilah kita berdoa sejenak menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Perpustakaan kepada Bapak Fajar Nugroho Eskom MP dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Rosita. Terdengar suara saya? Terdengar Pak, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih buat MC Bu Rosita serta dua pemateri hari ini, ada Pak Muammar Kadafi sama Pak Saidun, pustakawan UPN Veteran Jakarta, serta rekan-rekan pustakawan yang sudah menyelenggarakan kegiatan siang hari ini, kegiatan sosialisasi unggah mandiri karya ilmiah, khususnya bagi mahasiswa UPN Veteran Jakarta, wisuda periode ke-75 tahun akademik 2024-2025 semester genap. Serta yang kami banggakan, eh, calon wisudawan periode ke-75, yang mana untuk sebelum masuk ke dalam tahap wisuda ada beberapa tahapan yang harus diselesaikan ya. Jadi kegiatan kita siang hari ini salah satunya menginformasikan bagaimana cara mengunggah mandiri gitu ya karya ilmiah baik tugas akhir atau skripsi atau tesis atau bahkan mungkin ada yang dalam bentuk lain gitu ya seperti artikel atau proyek yang lainnya. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan calon wisudawan, nanti bisa diperhatikan secara cermat apa yang disampaikan pemateri, bagaimana melakukan unggah mandiri, step by stepnya secara lengkap akan disampaikan siang hari ini. Kami di perpustakaan juga sudah membuat buku panduan bagaimana cara mengunggah karya ilmiah ini di repository.upnpj.ac.id. Mungkin di kegiatan siang hari ini juga akan diperjelas kembali dan juga bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan calon wisudawan. Barangkali ada yang mengalami kesulitan atau pertanyaan terkait dengan unggah mandiri karya ilmiah di repository.upnpj ini. Selain itu juga ada materi kedua nanti dari pustakawan juga Pak Saidun yang akan menjelaskan bagaimana nanti melihat status bebas pustaka ya artinya tidak ada pinjaman baik di perpustakaan pusat maupun di perpustakaan di fakultas. Lalu juga bagaimana melihat status apakah karya ilmiahnya ini sudah disetujui oleh perpustakaan untuk hal baik yang tugas akhir, skripsi atau tesis. Nah, nanti ini berkaitan juga dengan tahapan wisuda ketika nanti akan mengambil perlengkapan wisuda maupun undangan, petugas petugas wisuda wisuda kali ini juga akan melakukan pengecekan apakah sudah lengkap persyaratannya ya kalau terkait perpustakaan ada dua tadi terkait dengan bebas pustaka maupun eh, penyerahan dari karya ilmiah di repositori. Lainnya juga seperti keuangan dan sebagainya itu juga nanti akan dilihat oleh petugas pembagi perlengkapan wisuda. Baik, mungkin tidak berlama-lama, silakan nanti dicermati untuk prosesnya. Kalaupun dari kegiatan siang hari ini masih ada yang ingin bertanya, kita juga nanti ada program KRIS ya, kelas repository via Zoom juga, tapi langsung ke penanganan gitu ya. Misalkan ada yang kesulitan gitu ya, terus juga posisinya mungkin sedang di rumah atau di daerah, itu bisa kita layani dengan program KRIS ya. Nanti mungkin secara teknis akan disampaikan juga oleh teman-teman pustakawan. Ini harapan kita dari perpustakaan bisa melayani, membantu proses unggah mandiri karya ilmiah ini supaya berjalan lancar, tidak ada kendala sampai dengan ke tahap wisuda. Baik, selamat mengikuti kegiatan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kegiatan siang hari ini. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Fajar atas sambutan dan pembukanya pada acara siang hari ini. Sebelum masuk ke acara inti, saya mengingatkan untuk teman-teman, jangan lupa mengisi link daftar hadir yang akan kami kirimkan pada akhir sesi acara, di mana ada kuis berhadiah dalam link daftar hadir tersebut dengan pertanyaan seputar materi pada siang hari ini. Jadi teman-teman bisa diperhatikan dengan baik, dicermati dengan baik materi-materi siang hari ini, kalau perlu dicatat, agar nanti teman-teman bisa mengunggah karya ilmiahnya, juga teman-teman bisa menjawab kuis di akhir sesi acara nanti. Baiklah, kita langsung masuk ke acara inti. Pada siang hari ini ada dua materi. Yang pertama tentang step by step unggah karya ilmiah. Kemudian materi yang kedua adalah bagaimana mengurus bebas pustaka di perpustakaan. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu materi step by step unggah karya ilmiah di repositori oleh pustakawan UPA Perpustakaan Bapak Kadafi SIP. Kepada Bapak Kadafi, kami persilakan. Iya, terima kasih Bu Sita atas waktunya. Sudah terdengar suara saya, Ibu Bu Sita? Sudah Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa. Yang terhormat, Kepala Perpustakaan, Bapak Fajar Nugroho, Eskom MP. Yang terhormat, Wakil Dekan Bidang Akademik, Fakultas yang ada di UPNVJ, dan rekan-rekan staf UPA Perpustakaan UPNVJ. Juga teman-teman mahasiswa calon wisudawan periode 75 tahun 2025 yang hadir dalam kegiatan ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi. Baik, saya akan menjelaskan materi step by step unggah karya ilmiah yang ada di repositori. Izin saya akan share materi. Sebelumnya, Bu Sita sudah terlihat? Sudah Pak. Oke. Dalam kegiatan ini saya akan menjelaskan mengenai sosialisasi unggah mandiri karya ilmiah di repositori UPN Veteran Jakarta. Apa itu unggah mandiri? Apa apa saja gitu? Kemudian persiapan, apa saja format dokumen yang harus di teman-teman disiapkan juga. Kemudian tahapannya apa aja nanti kita akan ulas, kita akan jelaskan secara detail mulai dari format, kemudian pengaturan akses, kemudian sampai pengisian metadata kita akan jelaskan secara detail. Kemudian surat keterangan ya. Bagaimana mendapatkan surat keterangan pengumpulan bebas pustaka yang akan nanti dijelaskan oleh pustakawan juga oleh Bapak Saidun Sinaga SIP. Nah, di sini unggah mandiri ya. Mungkin di layar teman-teman sudah muncul ya. Unggah mandiri adalah kegiatan pengunggahan berkas karya ilmiah, baik tugas akhir, skripsi, tesis, yang dilakukan secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media untuk pengunggahan yaitu melalui sistem repository. Jadi teman-teman di sini bisa mengunggah di mana aja ya, eh, selagi masih ada koneksi internet. Kegiatan unggah mandiri dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam menyelesaikan administrasi yang ditetapkan dan juga upaya mewujudkan Green Campus melalui paperless tugas akhir skripsi atau tesis. Jadi di sini perpustakaan pusat sudah tidak lagi menerima dalam bentuk hardcover. Jadi kita hanya menerima itu dalam bentuk pengunggahan mandiri. Nah, persiapannya. Nah, jadi persiapan teman-teman di sini yang harus ditekankan bahwa koneksi internet itu harus bagus ya teman-teman. Atau teman-teman bisa memanfaatkan koneksi internet yang ada di kampus. Jadi bisa melalui Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, dan sebagainya. Kemudian langkah berikutnya yang tidak kalah pentingnya, mungkin teman-teman harus sisipkan footer. Jadi semua dokumen yang nanti akan diatur ya, apa saja yang ada di footer itu mulai dari bab 1 sampai daftar pustaka. Itu sudah ada di buku pedoman di halaman 1. Kemudian apa saja yang file yang akan diunggah itu dalam bentuk PDF ya. Masih banyak juga teman-teman yang mau mengunggah itu dalam bentuk Word atau JPEG gitu ya. Jadi yang diunggah di dalam repository dalam bentuk PDF.
Kemudian untuk login, nah ini tidak kalah pentingnya, login di sini itu menggunakan password Siakat ya, username dan password Siakat. Jadi teman-teman bisa login nanti ke laman repositori menggunakan akun Siakat. Kemudian alur validasi. Nah, sini ada tiga bagian. Itu pertama dari mahasiswa, kemudian dosen pembimbing, terakhir itu di perpustakaan. Nah, untuk di mahasiswa ini mungkin tadi sudah saya jelaskan di awal, itu mulai dari menyiapkan file, login gitu ya, terus unggah gitu ya, unggah karya ilmiah yang terakhir ya teman-teman. Jadi karya ilmiah yang diunggah atau yang diupload itu adalah karya ilmiah yang sudah terakhir direvisi atau sudah divalidasi oleh dosen. Kemudian dosen di sini ada dosen pembimbing. Nah, di sini teman-teman ketika sudah mengupload, teman-teman akan dicek gitu ya. Nanti mungkin akan dicek oleh dosen pembimbing apakah itu ditolak ataupun diterima. Kalaupun ditolak nanti ada catatan mungkin ya dari dosen pembimbing. Oh, ini, kurang ini itu mungkin nanti bisa dikoreksikan dengan dosen pembimbing. Kemudian kalau disetujui, ini akan turun lagi ke bagian perpustakaan ya. Tugas perpustakaan itu menyelesaikan metadata yang ada atau ngecek, memeriksa filenya ya. Jadi setelah dicek selesai, baru kita publikasi. Kemudian, nah di sini ada dua ya teman-teman. Di sini ada dua panduan unggah mandiri, baik itu skripsi, tesis ada tugas akhir, atau dalam bentuk karya ilmiah artikel jurnal. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ya ada link ya teman-teman, pedoman unggah. Di sini ada dua. Jangan salah teman-teman, yang biru ini untuk skripsi, tugas akhir, sama tesis. Tapi kalau yang untuk artikel jurnal itu yang berwarna hijau. Dan tidak kalah pentingnya kita juga mempunyai kanal YouTube ya. Melalui YouTube di sini sudah ada, teman-teman bisa terserah mau menggunakan secara teks atau visual ya. Nah, kita akan lihat step by step. Nah, ini kita untuk step by stepnya ya, teman-teman itu wajib dan apa ketik ya perpustakaan.upnvj.ac.id. Nanti teman-teman bisa mengarahkan ke e-dokumen ini ya teman-teman. Nah, di sini Izin ada Pak, e-dokumen internal, kita Pak klik. Davi. Mohon izin, share screen-nya masih di Oh, PowerPoint. sebentar. Oke, mohon maaf. Oke, Kita sudah ulangi ya. terlihat, Pak. Jadi teman-teman ini ke laman perpustakaan.upnvj.ac.id ya. Kemudian di sini teman-teman ke e-dokumen yang berwarna putih ini. Kemudian teman-teman klik kanan, nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, yang saya bilang tadi itu kalau yang panduan skripsi, tesis, dan tugas akhir ini di warna biru. Sedangkan yang di atasnya itu untuk artikel jurnal. Sudah sangat jelas ya penamaan filenya ini kita eh, apa upload gitu ya. Kemudian nanti teman-teman tinggal download. Nah, ini akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk skripsi, tesis, dan tugas akhir. Tapi kalau yang hijau ini untuk bentuk karya ilmiah atau artikel jurnal ya. Oke, nggak perlu berlama-lama, kita langsung saja untuk ini ya teman-teman untuk login. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi di awal, untuk login ini kita harus menggunakan akun Siakat ya. Ya, menggunakan akun Siakat. Jika ada kendala atau nggak bisa masuk, mungkin bisa melapor ke perpustakaan, nanti kita dibantu. Ini saya contohkan menggunakan akun saya ya. Kita ketik nama, username, kemudian passwordnya, lalu pilih login. Nah, di sini teman-teman nanti pilih manage deposit. Nah, di sini ada new item ya. Untuk new item di sini, nah kita jelaskan secara detail.
persiapan yang harus dilakukan. Nah, ini mungkin ada beberapa teman-teman yang ketika koneksi internetnya jelek gitu ya, otomatis untuk masuk ke repository juga agak berat ya. Jadi pastikan koneksi internetnya dengan baik gitu ya. Bisa menggunakan Chrome, Mozilla Firefox, Safari, dan sebagainya. Nah, untuk footer yang tadi yang saya jelaskan bahwa footer ini diberikan pada bab 1 sampai dengan daftar pustaka. Jadi selain itu tidak menggunakan footer. Tujuan pemberian footer adalah sebagai identitas karya ilmiah. Jadi teman-teman bisa melihat ya di sini ada link warna biru itu bagaimana cara memberikan footer. Nah, poin-poin penting di sini pertama jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran fontnya 8. Kemudian nama dan tahun dipisah oleh tanda koma. Jadi tidak perlu digabung ya, jadi dikomain dan ditebalkan. Sini sudah jelas. Kemudian untuk judul utama ditulis dengan huruf kapital. Sedangkan anak judul kapital ditulis dengan awal kalimat saja. Jadi capital is word. Jadi depan hurufnya aja yang besar-besar. Kecuali di situ ada singkatan ya. Jadi kalau singkatan itu wajib di kapital. Kemudian judul ditulis miring. Di sini miring ya dan bold, saya besarkan. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman di bawah. Contohnya seperti ini. Nama, bold, koma, tahun. Jadi tahun ini tahun kelulusan teman-teman. Jadi misalkan tahun 2025 berarti 2025 gitu ya. Kemudian di sini dijelaskan. Lanjut. eh, apa saja yang dipisah-pisah atau yang diupload ke dalam repository? Tentunya di sini dalam bentuk PDF ya teman-teman sekali lagi ini dalam bentuk PDF. Tapi kalau teman-teman mengupload dalam bentuk Word itu otomatis kita akan kembalikan dulu. Jadi teman-teman wajib mengubah format dari Word ke PDF. Apa saja yang dokumen yang perlu diupload dan penamanya apa aja sih gitu kan ya. Di sini dalam buku pedoman sudah dijelaskan secara detail ya. Dibaca teman-teman nanti mulai dari abstrak itu isinya mesti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian awal. Nah, ini awal sangat sangat penting juga ya teman-teman untuk halaman sampul atau cover, kemudian halaman judul, pernyataan originalitas dan pernyataan originalitas yang sudah di-scan ya dan bertanda tangan dan dikasih materai 10.000. Kemudian untuk halaman persetujuan publikasi juga di-scan. Kemudian halaman pengesahan juga di-scan. Mungkin ada yang di-stempel, ada yang enggak, tergantung di fakultasnya masing-masing ya. Jadi disesuaikan saja. Kemudian tetap ada abstrak dalam bentuk bahasa Indonesia dan abstrak bahasa Inggris. Kemudian ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel jika ada, daftar gambar jika ada, daftar lain jika ada, serta daftar lampiran gitu. Jadi disesuaikan saja sesuai dengan eh, yang ada ya. Kemudian dari bab 1 sampai daftar pustaka ini wajib ya. Sekali lagi wajib menggunakan footer yang sudah diatur di buku pedoman ya teman-teman di halaman 1 sudah sangat jelas. Teman-teman jangan sampai salah gitu ya di sini. Kemudian untuk riwayat hidup berisi informasi diri penulis ya. Kemudian untuk lampiran berisi file lampiran yang digunakan keperluan data karya ilmiah. Kemudian file yang ke-11 itu hasil plagiarism. Jadi hasil plagiarism ini yang dikeluarkan atau yang dicek di dalam kampus. Jadi tidak diperkenankan untuk dicek ke pihak lain. Jadi misalkan ke kampus mana atau yang lain lah gitu. Jadi wajib dan ditandatangani oleh pemeriksa sesuai dengan program studi masing-masing. Jadi teman-teman jangan sampai eh, cek Turnitinnya di luar, nanti takutnya bermasalah ya. Terus selanjutnya itu ada artikel KI, itu isinya karya ilmiah yang dibentuk dalam format artikel
artikel jurnal. Nah, ini contoh dalam bentuk PDF yang sudah diatur ya penamaan filenya mulai abstrak, awal, kemudian bab 1, bab 2 sampai riwayat hidup. Nah, selanjutnya gunakan user dan password akun Siakat untuk masuk ke dalam sistem unggah mandiri. Jadi yang saya tadi sudah jelaskan nanti yang seperti ini nanti teman-teman ke laman web repository.upnvj.ac.id seperti ini, munculnya seperti ini, kemudian teman-teman login menggunakan akun Siakat. Nah, ini contohnya ya sudah saya masukkan. Kemudian ini sudah saya jelaskan. Nah, ini login. Jadi teman-teman seperti ini loginnya, tampilannya. Nah, pastikan ya teman-teman kalau sudah login itu nama akun sudah sesuai, lalu periksa kesesuaian dengan profil, diklik menu profil. Jadi sini udah ada tampilannya ya, yang ada di buku pedoman. Setelah itu teman-teman pilih manage deposit untuk mengupload itu pilih klik ini ya, klik ini new item ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa klik ini, kita mulai, kemudian pilih item type-nya, itu jangan lupa tesis ya. Ini tesis untuk tugas akhir, terus skripsi dan tesis. Kemudian di sini teman-teman lanjut pilih ke next. Jadi teman-teman pilih ke next. Nah, di sini ada eh, choose file ya. Jadi ini untuk keperluan mengupload file yang mau dimasukkan ke dalam repository. Oke, kebetulan sudah saya siapkan di sini itu filenya sudah saya siapkan itu mulai dari abstrak, awal, bab 1 sampai daftar lampiran. Jadi mungkin teman-teman bisa dibuatkan folder gitu ya biar cepat. Jadi silakan klik 2 kali sampai dia muncul seperti ini, abstrak, kemudian awal. Jadi berurut ya teman-teman. Kemudian bab 1, lanjut ke bab 2, 3, 4, 5. Jadi karena di kebetulan contohnya ini sampai bab 6, berarti kita sampai selesai ya sampai bab 6. Mungkin nanti teman-teman ada sampai bab 5, sampai bab 4 disesuaikan saja. Nanti kita penyesuaiannya itu di pengaturan akses. Kemudian daftar pustaka, kemudian riwayat hidup, kemudian lampiran, kemudian hasil plagiarism. Jadi ini hasil plagiarismnya yang full full ya. Jadi dari isi sampai hasil. Kemudian artikel KI. Nah, untuk artikel KI tugas akhir atau untuk D3 mungkin nggak ada ya. Ini untuk S1 sampai S2 saja. Nah, setelah itu apa? Kita akan atur hak akses. Nah, di sini teman-teman di halaman 6.7 itu ada hak akses ya. Ada hak akses. Di sini yang kita atur abstrak itu tetap anyone, kemudian awal tetap anyone ya teman-teman. Ini yang di layar sebelah kiri saya bikin 2 split, 2 layar. Kemudian bab 1 kita atur itu ke UPN VJ only. Silahkan klik di
pilih teman-teman di visible tuh ya. Pilih ke paling bawah, repository UPN VJ only. Kemudian bab 2 juga sama, pilih juga. Kemudian bab 3 pun sama sampai daftar pustaka. Jadi diatur teman-teman jangan sampai lupa hak aksesnya. Nah, untuk di sini sana karena bab 6 jadi bab 5 tetap kita kasih akses ya. Oke, untuk daftar pustaka di sini anyone bab bab daftar pustaka anyone, kemudian riwayat hidup repository UPN VJ only, kita pilih, kita klik, kemudian sini lampiran UPN VJ only, kemudian nah ini untuk hasil plagiarism teman-teman hati-hati ini ada pilihannya berbeda ya. Jadi yang dipilih itu repository staff only. Kemudian artikel KI staff only. Nah, setelah ini teman-teman bisa pilih sudah diakses sudah dipilih semua ya. Teman-teman pilih next ya. Next. Nah, ini akan muncul metadata baru lagi yang harus diisi, wajib diisi ya teman-teman. Ini judul. Kebetulan saya sudah menyiapkan filenya. Ini saya sudah siapkan. Sini tinggal kita copy aja ya teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa atur biar cepat itu dibuka juga. Nah, kita ke paste di sini. Kemudian untuk abstrak yang di sini ya tadi saya jelaskan ya. Abstrak yang diisi di sini adalah abstrak yang berbahasa Inggris. Jadi kita copy abstrak yang berbahasa Inggris. Tidak kita copy, kita blok, kita copy, kemudian kita taruh di sini. Kita paste. Kemudian kita buka gini, nah biar rapi. Karena ini kebetulan ini contohnya S2 ya, berarti kita pilih tesis. Tapi kalau teman-teman program studi jenjangnya itu S1 berarti skripsi. Kalau D3 berarti tugas akhir. Mungkin bisa disesuaikan. Kemudian jenjang pendidikannya ini S2. Ini kita pilih ya untuk kreator. Kreator ini wajib nama teman-teman nih, nama penulis. Karena di sini namanya Beni Andria ya. Kita tulis Beni Andria. Kalau ini udah pernah di ini upload, saya ganti nomor 2 ya. Kemudian ini kita ketitik untuk email itu email yang domainnya UPN ya. Berarti ketik Beni. Ini saya sebagai contoh saja ya teman-teman. Oke, untuk kreator di sini kreator corporate kreator di sini dikosongkan ya teman-teman ya di halaman 7.5. Kemudian untuk kontributor isikan nama dosen pembimbing, dosen penguji 1, dosen penguji 2, penulisan nama dan jabatan dosen dalam karya ilmiah sesuai dengan lembar pengesahan. Jadi kita pilih di sini kontributornya, kita pilih tesis advisor ya. Kemudian kita cek tadi di awal siapa namanya dosen pembimbingnya. Ya di sini namanya Bapak Yudi Nur Supriyadi. Berarti kita ketik di sini ya. Kemudian untuk give name ini kita kasih tanda titik ya, bukan inisial. Untuk emailnya juga teman-teman bisa mengisi alamat email domain UPN.
Jadi mungkin kalau teman-teman nggak tahu, silahkan menghubungi dosen pembimbingnya atau dosen yang ada di lembar pengesahan ya. Ini saya sebagai contoh saja. Kemudian diisi lagi berikutnya, cari tesis advisor. Untuk mempercepat teman-teman tinggal pilih T aja. Jadi pilih T aja. Jadi, nah 3 kali klik langsung ketemu tesis advisor. Nah kita cek lagi siapa namanya di sini. Berarti Profesor Dr. Acim Heri Iswanto. Jadi gelarnya tidak perlu ya teman-teman. Ini juga sama, inisial tetap titik. Untuk emailnya juga Demen UPN. Kemudian di sini namanya Jaroni ya. Kita ketik. Jangan lupa ini juga sama. Ketik T aja teman-teman. Jadi klik 2 kali itu langsung ketemu tesis advisor. Kemudian juga sama, titik. Ya sudah selesai semua. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk pengisian divisi pilih program studi yang sesuai. Jadi teman-teman pilih sesuai teman-teman program studinya. Karena ini S2, maka saya pilih S2 manajemen. Kemudian untuk di layar sebelah kiri ya teman-teman, di sini ada publication detail. Untuk status pilih publish. Kemudian untuk date di sini isi tanggal publikasi sesuai dengan kelulusan. Tanggal, bulan, tahun sesuai dengan lembar pengesahan. Jadi misalkan di sini kita lihat tanggal 5 Januari 2024 ya. Ini juga sama, ini 5 Januari. Di sini ya teman-teman ya. 5 Januari kita tahun 2024. Kemudian bulannya Januari, di sini tanggal 5. Kemudian untuk date type-nya, di sini pilih publikasi. Oke. Kemudian untuk official URL, teman-teman bisa mengcopy dari sini ya, dari buku pedoman, tinggal copy terus paste ya, karena kebetulan saya udah pernah ngisi, udah data di sini udah ada, jadi tinggal pilih. Kemudian untuk institusi sudah default ya, jadi teman-teman nggak perlu ngisi lagi. Nah, untuk departemen ini teman-teman isi fakultasnya sesuai fakultasnya ya, jadi tidak perlu disingkat, jadi tetap harus Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jangan ditulis FPB ya teman-teman. Nah, untuk number of page ini di sini adalah jumlah halaman karya ilmiah dari bab 1 sampai daftar pustaka. Anggap saja ini tesisnya sampai 110 misalkan. Nah, untuk relate URL-nya, teman-teman bisa mengisi di sini ya. Perpustakaan upnvj.ac.id, saya kopikan di sini, kita paste. Oke, setelah itu untuk funder kosongkan, kemudian project dikosongkan sesuai dengan buku pedoman, kemudian kontak email address dikosongkan, di buku pedoman juga sama dikosongkan juga, kemudian reference juga kosong, kemudian untuk kontrol keyword. Nah, di sini yang diminta pedoman itu keyword karya ilmiah yang ditulis dalam abstrak bahasa Inggris. Jadi teman-teman ketika sudah buka tadi ini, teman-teman bisa mengcopy. Jadi nggak usah diketik ulang. Jadi teman-teman copy di sini, Ctrl C, kemudian pindahkan ke sini. Tinggal klik saja ya teman-teman yang ada di sini ya, tinggal klik, kemudian akan turun seperti ini. Kita paste, ditolong dirapikan ya teman-teman di sini.
karena kita dari PDF harus dirapikan. Setelah itu seperti ini contoh, kemudian ada poin 14 ya di halaman 9. Di sini berisikan data dosen ya. Jadi nama mahasiswa, kemudian dosen pembimbing. Ini gampang teman-teman. Teman-teman tinggal copy saja ini. Nah, jadi perpustakaan cukup memberikan kemudahan untuk dalam pengisian repositori. Dan teman-teman tinggal copy, kemudian isi di add information. Teman-teman tinggal paste atau kontrol V. Nah, untuk nomor panggil di sini bukan nama mahasiswa tapi nama NIM ya, NIM mahasiswanya ya. Kemudian kita cek ya tadi di sini, ini NIM-nya, kita copy, kita blok, kemudian kita paste di sini ya teman-teman. Nah, untuk dosen pembimbing di sini ya teman-teman, tadi yang sudah saya isikan, urutannya adalah dosen pembimbing itu paling atas. Nah, ini dosen pembimbing. Kita paste, kemudian scroll ke bawah, kita paste sini ya teman-teman. Kemudian untuk penguji satu disesuaikan ya teman-teman di lembar pengesahan. Kita copy lagi, kemudian kita scroll, kita paste di sini. Kemudian untuk penguji dua atau ketua penguji, kita hapus ini. Kemudian pilih nama ini kita copy. Oke, setelah itu kita pilih next. Nah, ini ada subjek. Nah, untuk pengisian subjek itu sudah dijelaskan ya teman-teman di sini. Pada tahapan ini tentukan subjek yang sesuai karya ilmiah dengan cara klik add pada subjek yang dipilih. Subjek bisa lebih dari satu, jadi teman-teman bisa pilih dari satu. Misalkan di sini kita pilih sosial lah gitu kan. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman biar cepat. Ini bisa bisa sampai tiga, bisa sampai empat ya, tergantung apa yang diambil atau judulnya ya, gitu. Kemudian teman-teman pilih next ya, pilih next. Bisa di atas, bisa di bawah ya. Kebetulan kita di atas aja. Kayak kita pilih next. Nah, di sini ada kolom, 3 kolom yang harus diisi. Itu berupa NIM. Nah, NIM-nya tadi ya. Untuk pengisian NIM-nya itu wajib ada kata-kata NIM. NIM, gitu. NIM. Jadi tinggal paste ke sini. Oke. Kemudian untuk bagaimana cara mengisi NIDK nih gitu kan. Mungkin teman-teman ada yang bingung. Waduh, nomor NIDK dari mana nih NIDN? Nah, eh, di buku pedoman sudah ada ya link NIDK di sini sudah ada. Nah, kebetulan ini sudah saya cek di sini ya. Misalkan tadi atas nama dosennya itu Pak Nur Yudi kalau nggak salah ya di awal pengesahan itu Dr. Yudi Nur Supriyadi. Berarti kita cari di daftar sini. Teman-teman tinggal Ctrl F, cari kan penamaan nama ini. Yudi, cari Yudi. Nah, ini ya teman-teman. Ada di sebelah kanan. Nah, ini teman-teman tinggal copy aja. Tinggal copy. Kemudian arahkan ke sini. Kemudian teman-teman tinggal paste. Cukup nomor satu saja yang diisi. Yang nomor 2, 3 itu tidak perlu. Nah, untuk kode prodi, nah kode prodinya apa nih gitu kan. Nah, di sini sudah ada. Sudah kita lengkapi juga kode prodinya. Nah, ini adalah kode prodi. Karena kebetulan tadi itu adalah S2 manajemen, kita Ctrl F, kemudian kita cari S2 manajemen. Manajemen coba. Nah, di sini ada S2 manajemen ya. Ini yang di paling atas kita copy, kemudian kita paste setelah di sini. Oke. Setelah itu kita pilih next. Nah, di sini nih teman-teman banyak sekali yang bahasanya terkecoh ya. Tahu-tahu pilih deposit item. Nah, setelah itu teman-teman di sini pilih save of letter sesuai dengan
pedoman. Nah, ini di poin 14 halaman 11. Tahap berikutnya adalah tahap mengakhiri pengunggahan karya ilmiah dengan menyimpan semua data yang telah dimasukkan ke sistem unggah mandiri, yaitu dengan mengklik Save of Letter. Jadi teman-teman klik ini, setelah itu teman-teman bisa menginformasikan ke dosennya, dosen pembimbing ya, untuk segera divalidasi. Nah, setelah itu akan tampil seperti ini ya teman-teman. Nah, ini nanti seperti ini tampilannya. Semuanya sudah lengkap, sudah diatur. Ini sudah diatur. Kemudian abstraknya sudah ada. Informasinya yang kayak kita sudah isi ya tadi ya teman-teman. Kemudian teman-teman tinggal menghubungi dosen pembimbingnya. Jadi dosen pembimbing, Pak, Ibu, mohon izin, saya sudah melakukan upload ke dalam sistem repository gitu ya. Mohon sekiranya untuk divalidasi. Nah, ini ada dua catatan teman-teman. Jadi jangan takut nanti kalau dosen pembimbing tidak sesuai nih gitu kan. Misalkan dosen pembimbing menghubungi mahasiswa untuk melakukan perbaikan. Misalkan ada yang kurang, tadi ada yang harus perlu ditambahkan gitu ya. Nanti teman-teman bisa perbaiki di pada langkah ketujuh ya, yaitu di sini sudah dijelaskan jika tidak sesuai, maka dosen pembimbing akan menghubungi mahasiswa untuk melakukan perbaikan. Selanjutnya, mahasiswa memperbaiki dokumen sesuai dengan hasil pemeriksaan. Perbaikan dilakukan pada akun repositori masing-masing. Jadi akunnya teman-teman ya. Langkah perbaikannya itu dapat dilihat pada tahap ketujuh ya teman-teman. Kemudian kalau jika sesuai, dosen pembimbing akan menginformasikan bahwa dokumen yang diunggah sesuai dan akan dilanjutkan ke proses publikasi oleh perpustakaan. Jadi ketika sudah divalidasi dosen pembimbing itu nanti kita akan cek secara berkala apakah sudah ada yang harus diperiksa ya teman-teman repositorinya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bu Sita. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadafi atas penyampaian materinya pada siang hari ini. Jadi kira-kira begitu ya teman-teman ya, step by step dari unggah mandiri karya ilmiah. Tadi Pak Davi sudah sampaikan bahwa panduan kita sudah ada di website, juga sudah ada di YouTube kita ya. Kalau mau ngeliat videonya bisa dilihat. Kemudian tadi Pak Dev juga menyampaikan jangan lupa sebelum diunggah pastikan file teman-teman sudah lengkap semua. Kemudian juga footernya jangan lupa ditambahkan yang sering kali masih ada yang kelupaan nggak dikasih footer. Jadi jangan lupa footernya ditambahkan. Kemudian diperhatikan juga kelengkapan tanda tangannya gitu ya Pak ya. Kemudian tadi yang sering sekali mahasiswa salah di pada step akhir mahasiswa banyak yang kliknya deposit item now sehingga nanti tidak bisa divalidasi oleh dosen pembimbingnya. Ini harus teman-teman perhatikan bahwa yang diklik tadi save for later gitu ya. Kemudian nanti kalau misalnya memang ada perbaikan, silahkan diperbaiki. Kalau sudah nanti akan dicek oleh tim perpustakaan. Kira-kira gitu Pak Davi ya. Betul. Ya, oke. Selanjutnya kita ada materi yang kedua yaitu tentang status bebas pustaka. Ini juga sering sekali mahasiswa bertanya ke perpustakaan apakah status bebas pustaka itu bentuknya masih surat atau bagaimana gitu ya. Kita simak penyampaian materi yang kedua yaitu cara cepat melihat status bebas pustaka dan penyerahan tugas akhir skripsi tesis oleh pustakawan UPA Perpustakaan Bapak Saidun Sinaga SIP. Kepada Pak Saidun, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Sita. Kedengaran suara saya? Terdengar Pak, silakan Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih teman-teman calon wisudawan periode 75 tahun 2025. Tadi sudah dijelaskan mengenai tahap-tahap atau step by step mengenai unggah karya ilmiah di repositori. Nah, dengan adanya kegiatan ini, mudah-mudahan teman-teman udah tahu nih apa yang harus disiapkan mengenai
filenya yang akan diupload di repository. Nah, setelah mengupload repository, kemudian teman-teman juga akan nanti apa namanya di fakultas itu seperti yang disampaikan tadi di fakultas ataupun nanti di tim panitia wisuda itu akan meminta bukti bebas pustaka dan penyerahan skripsi atau karya ilmiah teman-teman semua. Jadi untuk itu biar nanti informasinya jelas, tidak ada lagi yang menanyakan ke perpustakaan atau tidak ada kebingungan lagi bagaimana caranya untuk mendapatkan administrasi tersebut. Izin saya share ya, saya share ininya ya. Ya, kelihatan ya, udah ya. Jadi ini teman-teman selain apa namanya selain kelengkapan administrasi yang di tim wisuda itu nanti ada seperti pembayaran UKT atau segala macamnya, ada juga yang harus wajib teman-teman harus lengkapi juga yaitu surat bebas pustaka dan surat bukti penyerahan karya ilmiah. Nah, apa itu surat keterangan bebas pustaka? Surat keterangan bebas pustaka itu adalah bukti mahasiswa, teman-teman semua tidak punya tanggungan atau tidak punya peminjaman buku lagi di perpustakaan, baik di perpustakaan pusat maupun di perpustakaan atau ruang baca yang ada di fakultas. Nah, lalu kemudian apa itu bukti penyerahan karya ilmiah? Nah, bukti ini adalah bahwa teman-teman bukti penyerahan. Tapi nanti di perpustakaan akan ini ya, akan mengupdate langsung nanti status ini di di sistem wisuda. Jadi nanti pelan-pelan kami akan menarik data teman-teman dari sistem wisuda. Baru setelah data teman-teman udah ada di situs wisuda, baru nanti akan kami perbarui semua statusnya di situ. Kalau teman-teman sudah cek bebas pustaka, nanti akan kami lengkapi di cek bebas pustakanya. Kalau udah menyerahkan skripsi, artinya menyerahkan ini bukan menyerahkan skripsinya lagi ya teman-teman ya, tapi mengunggah filenya yang tadi dijelaskan, memang mengunggah file tugas akhir atau skripsi ataupun tesis itu ke repositori. Jadi nggak menyerahkan lagi ke perpustakaan pusat. Nah, namun mungkin ada beberapa fakultas yang masih membutuhkan hardcover. Ya silahkan teman-teman diikuti kebijakan sesuai dengan fakultas masing-masing. Namun untuk di perpustakaan pusat itu tidak perlu lagi teman-teman untuk memprintnya lagi, menyerahkannya lagi. Cukup dengan upload repositorinya, filenya di repositori itu nanti di sistem sudah akan kita update datanya. Nah, mungkin teman-teman belum biar tahu. Nah, nanti untuk saat ini mungkin ada teman-teman yang sudah mengupload repositori di mana harus beberapa fakultas itu mewajibkan teman-teman itu sudah harus upload repositori ya untuk didaftarkan yudisium. Nah, tapi bagaimana untuk melihat statusnya apakah sudah di validasi dosen pembimbing atau belum gitu ya. Nanti di sistem repositori teman-teman bisa ngecek ketika ketika masih belum diupload di validasi dosen pembimbing itu masih statusnya masih work area. Kalau sudah di validasi dosen pembimbing itu statusnya itu sudah under review. Setelah under review nanti statusnya baru live arsip. Nah, terkait dengan hal-hal surat keterangan berpustaka dan penyerahan karya ilmiah, teman-teman bisa ngecek nanti di sini. Cek di sini, lalu kemudian di bawah ini. Oh, nah, ini di sistem wisuda.uspn.ac.id. Nanti kita juga, teman mahasiswa juga akan apa mendaftar di sini. Nah, setelah datanya setelah sudah ada, baru teman-teman bisa ngelihat di sini nih. Di sini lihat nanti masukkan NIM-nya, baru kelihatan nanti statusnya seperti ini. Nah, ini statusnya seperti ini. Ini yang warna merah, yang sebelah kiri saya ini. Ini bagi mahasiswa yang belum
belum menyerahkan skripsi atau tesis, belum upload ya, belum upload. Ini bisa terjadi mungkin teman-teman sudah upload tapi dosen pembimbing belum 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 melakukan validasi. Silakan teman-teman setelah mengupload repositori itu di WA dihubungin dosen pembimbingnya agar melakukan validasi. Teman-teman nggak perlu khawatir ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan dosen ya, diminta aja, karena dosen juga sudah tahu kebijakan ini. Ketika ada mahasiswa melakukan upload repository dan mahasiswa tersebut menghubungi Bapak Ibu dosen agar divalidasi, kita sudah menginformasikan ke dosen-dosen pembimbing. Nah, bebas pustaka juga di sini masih merah, artinya teman-teman mungkin masih ada peminjaman buku mungkin di ruang baca ataupun di perpustakaan pusat. Dicek lagi datanya, barangkali masih ada. Karena nanti secara otomatis kita menarik data dari sistem-sistem yang ada di perpustakaan baik fakultas maupun perpustakaan pusat. Nah, ketika tidak ada, langsung ini kami setujui. Ketika ada, belum disetujui. Lalu yang sebelah kanan saya ini adalah contoh yang apa namanya, yang mahasiswanya sudah mengupload repositori, sudah divalidasi dosen pembimbing, sudah cek metadata oleh perpustakaan. Artinya sudah selesai administrasi apa ya, ke aturan ininya alurnya, ini langsung kami update datanya sudah disetujui. Begitu juga dengan bebas perpustakaannya. Kalau udah hijau seperti ini, artinya teman-teman sudah memenuhi syarat, salah satu syarat untuk mengikuti wisuda dan mengambil ijazah nantinya. Ada juga syarat-syarat di bawah ini teman-teman, dicek lagi datanya itu seperti SPP, uang tugas segala macamnya. Ini sebelum sebelum mengambil undangan wisuda atau tugas, ini harus sudah selesai semua ya. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan pertanyaan perteman teman-teman yang mengenai upload repository, terus mengenai bebas perpustakaan, silakan teman-teman datang ke perpustakaan atau kami juga punya nomor kontak yang bisa teman-teman hubungi. Barangkali teman-teman nggak ada waktu ke kampus, silakan hubungi kami. Ada WA dan juga kami juga aktif membalas teman-teman atau berinteraksi di sosial media juga. Nah, kalaupun masih ada setelah acara ini mungkin mungkin besok mulai dari tanggal 17 seperti yang tadi disampaikan Kepala Perpustakaan, kami melaksanakan kegiatan kelas repositori. Artinya kelas repositori ini adalah pendampingan langsung ya. Jadi teman-teman gabung ke situ ketika mau ngupload ada masalah, nanti langsung dipandu apa permasalahannya apa yang harus dilakukan. Nanti pustakawan di perpustakaan UPNPJ nanti akan melakukan pendampingan sampai teman-teman selesai ngupload repositorinya. Nah, itu ya, jangan lupa biar update informasinya, lihat di Instagram kami terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Itu rencananya mulai dari tanggal 17 sampai tanggal 25 di jam 9 sampai jam 12. Jadi teman-teman masuk aja. Acaranya bukan seperti ini lagi, tapi langsung langsung ke langsung ke tahap pendampingan. Jadi nggak ada lagi materi gitu. Misalnya teman-teman saya Pak bikin puternya masih bingung caranya seperti apa gitu. Apa sih maksud puter itu gitu ya. Jadi teman-teman ada beberapa mahasiswa yang bertanya apa bedanya, kenapa harus ada puter gitu ya. Nah, puter itu bukan ini ya, bukan catatan kaki dari citasi yang kita ambil ya, tapi itu apa deskripsi deskripsi ketika file kita ini sudah terpublish di internet, ada orang yang pengen tahu itu karya siapa gitu ya, karya mahasiswa mana sih. Nah, informasi itu bisa langsung dilihat di di file tersebut. Kalau mungkin universitas-universitas lain semacam watermarknya lah gitu, tapi kita bikin watermark itu lebih jelas gitu. Nah, mungkin itu Bu Sita yang bisa saya sampaikan terkait materi apa unggah apa penyerahan bebas pustaka dan bukti penyerahan skripsi. Ya, boleh Baik. dilanjut. Makasih. Baik, terima kasih Pak Saidon atas penyampaiannya pada siang hari ini.
Jadi gitu ya teman-teman ya, untuk bebas pustaka tidak perlu ke perpustakaan lagi, tidak ada bentuk surat. Teman-teman bisa langsung melihat di kelengkapan wisudanya masing-masing, tapi sebelumnya juga jangan lupa untuk mendaftarkan diri di wisudanya dulu ya. Kemudian juga tadi Pak Sedin menyampaikan perhatikan juga apakah teman-teman masih memiliki tanggungan peminjaman buku baik itu di perpustakaan pusat maupun di ruang baca. Begitu kira-kira Pak Saidun ya. Baik, kita langsung ke materi berikutnya. Ini yang ditunggu oleh teman-teman ya. Sesi tanya jawab karena banyak juga teman-teman yang sudah unggah karya ilmiah di repository, tapi juga banyak sekali mahasiswa yang belum ya. Ini pertanyaan sudah banyak sekali di kolom chat. Silakan untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa disebutkan nama, kemudian asal prodi atau fakultasnya dengan cara raise hand ataupun menulis pertanyaan di kolom chat. Ini akan kami utamakan teman-teman yang raise hand ya. Nanti untuk yang di kolom chat juga akan dibantu jawab oleh teman-teman pustakawan kita. Oke, ini udah ada yang raise hand. Silakan Mas Aprilian boleh dihidupkan mic-nya dan on cam, disebutkan nama dan prodi asalnya dari mana. Baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf, mungkin saya nggak bisa on cam karena lagi di ruangan meeting, Bu. Ya, Eh, di Prodi Fakultas Hukum Magister, mau tanya Bu, kalau untuk itu kan nanti ada validasinya itu kan dosen pembimbing, sedangkan kan ada dua dosen pembimbing yang dimaksud itu dua-duanya atau cukup satu aja Bu? oh, Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Bu. Terima kasih. oke. Silakan Pak Saidun atau Pak Davi mau menjawab. Gimana Pak Saidun? Ya, terima kasih tadi Pak. Terkait dengan validasi Pak, yang melakukan validasi itu cukup satu dosen aja sih sebenarnya Pak. Dosen pembimbing utamanya Pak. Jadi dosen yang selama ini Bapak melakukan bimbingan ke dosen tersebut itu. Jadi nggak perlu ada dosen yang lainnya lagi. Ya cukup dosen pembimbing utama yang melakukan pendampingan atau bimbingan ke Bapak. Itu mungkin. Oke, baik Pak. Ya, sudah cukup. Terima kasih Pak. Siap. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada lagi nih Pak yang raise hand, Mbak Dewi Sinta. Boleh silakan dihidupkan kameranya, dihidupkan juga mic-nya. Iya, selamat siang Ibu. Mohon maaf sebelumnya saya sedang tidak bisa on cam. Izin perkenalkan, saya Dewi Sinta dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Izin bertanya untuk penguploadan karya film dokumenter itu kan ada yang berbentuk videonya ya. Apakah itu sama seperti tesis? Karena yang tesis tadi kan berbentuk PDF. Itu bagaimana ya? Sama atau ada perbedaannya? Terima kasih. Silakan Bapak. Ya, terkait teman-teman yang tugas akhirnya karya ilmiahnya di luar artikel jurnal dan tugas akhir seperti skripsi, tesis, dan tugas akhir yang ketiga. Sebenarnya caranya sama, cuman nanti kalau kalau untuk penguploadannya itu di mana teman-teman harus apa namanya harus mengupload juga bentuk videonya itu. Mungkin biar 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 lebih jelas karena di sosialisasi ini nggak ada materinya, belum masuk materi itu, biar jelas mungkin bisa datang ke ini ya ke perpustakaan atau ikut keris ya besok ya. Jadi nanti kita lakukan pendampingannya bagaimana caranya. Jadi biar jelas nanti bagi teman-teman yang khususnya di Fakultas FISIP yang memang tugas akhirnya bukan skripsi, nanti akan kita lakukan pendampingan. Ya, mungkin gitu, Mbak, biar biar masuk aja besok di ini. Kita dampingi langsung, Mbak Oke, Dewi. baik. Terima kasih Pak. Siap. Oke, baik. Terima kasih. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak, di kolom chat, tapi juga sudah dibantu oleh pustakawan ya. Jadi buat teman-teman apa namanya, diulang kembali bahwa status di repository itu untuk user work area, artinya itu teman-teman selesai unggah, itu kalau teman-teman klik save per letter, itu artinya teman-teman sudah masuk Kenapa? di user work area. Itu sudah benar ya. Enggak. Nanti Mbak Sita, mic-nya unmic. Mic-nya Mbak Sita. oh ya, mohon izin Pak. Ya, jadi diulang sekali lagi ya teman-teman ya. Status di repository itu tadi ya sudah
dijelaskan juga oleh Pak Davi, berulang kali juga sudah dijelaskan oleh Pak Saidun. Jadi kalau teman-teman baru mengunggah, kemudian teman-teman klik di save for later, itu artinya teman-teman sudah masuk ke status user work area. Itu sudah benar ya. Nah, nanti kalau misalkan sudah di user work area, akan ada dosen pembimbing yang memvalidasi. Kalau sudah tidak ada perbaikan, maka statusnya berubah menjadi under review. Gitu ya teman-teman ya. Baru nanti kalau sudah under review akan dari tim perpustakaan yang ngecek kembali metadatanya sudah benar atau belum. Nanti kalau misalnya belum benar gimana Kak? Nanti kalau memang belum benar gitu ada perbaikan, nanti akan pustakawan yang menghubungi ke WhatsApp teman-teman masing-masing gitu. Jadi nanti akan ada pustakawan yang menghubungi kalian kalau misalkan memang ada perbaikan. Gitu ya. Ini pertanyaannya di kolom chat kebanyakan tentang status repositori. Gitu. Kemudian ini juga ada pertanyaan Pak Saidun, gimana kalau misalkan ternyata email UPN VJ-nya tuh nggak ada, apakah boleh memakai email yang lain, Pak? Ya, sebelum saya jawab pertanyaan itu mungkin ini dulu ya, terkait status tadi ya. Mm-mm. Ya, biar saya share aja deh. Tadi saya cuma nyampein. Jadi teman-teman bisa ngelihat di repository, di manage depositnya ini nanti. Nah, ketika teman-teman sudah ngupload repository, statusnya itu masuk user work area ya, user work area ya. Nah, artinya teman-teman sudah ngupload, tapi dosen pembimbing belum melakukan validasi. Nah, ketika ini dosen pembimbing sudah melakukan validasi, itu nanti statusnya di sini under review. Ada nggak ya under review? Coba. Ah, Nah, under review nanti statusnya under review artinya tuh siapa ketika teman-teman sudah upload dan menginformasikan ke dosen pembimbing sudah melakukan validasi. Nah, artinya udah dilakukan validasi. Lalu live arsip ini artinya sudah selesai, udah cek metadata juga oleh perpustakaan. Cuman begini teman-teman, nanti ketika teman-teman sudah melakukan upload mandiri, udah selesai, dosen pembimbing sudah melakukan validasi, namun ketika ada perpustakaan Pertanyaan dulu melakukan bisa. cek metadata, terdapat file-file teman-teman yang masih kurang, misalnya barangkali karena dosen pembimbingnya sudah memvalidasi banyak, ada yang perpustakawan lihat belum ada tanda tangan, misalnya atau filenya belum rapi, atau banyak kejadian-kejadian sih, atau daftar daftar isinya ada yang error. Nanti kami dari perpustakaan akan langsung menghubungi teman-teman semua yang mengalami hal yang seperti itu untuk melakukan perbaikan langsung dari pustakawan ya, pustakawan untuk melakukan perbaikan. Nanti kesalahannya apa akan dihubungin oleh perpustakaan. Nah, teman-teman melakukan perbaikan tidak perlu lagi untuk menginformasikan ke dosen pembimbing kalau itu hanya kesalahan seperti itu. Jadi cukup diinformasikan lagi ya setelah diperbaiki, setelah pustakawan menginformasikan ke teman-teman, teman-teman menginformasikan pustakawan lagi. Saya udah melakukan perbaikan, tolong dicek gitu ya, nanti akan kami cek langsung. Artinya perbaikan itu nggak perlu lagi ke dosen pembimbing. Mungkin itu. Lalu terkait email tadi, kalau teman-teman mahasiswa yang belum, saya nggak tahu, belum mempunyai email atau gimana. Tapi seharusnya setiap mahasiswa yang ada di lingkungan UPN itu punya email. Kalaupun nanti teman-teman nggak punya email atau belum tahu ada emailnya, silakan teman-teman nanti langsung WA ke nomor TIK untuk dibuatkan email. Harusnya sih udah ada, atau saya lupa password gitu, lupa password email saya lupa email saya atas nama si A dengan link ini, tolong dicek gitu. Nanti orang TIK juga setahu saya langsung ini kok, langsung respon kok, nanti akan disampaikan. Dikasih aja biodatanya, nama saya ini, NIM saya ini, saya belum tahu informasi email, nanti akan diinformasikan oleh TIK. Ya, Oke, terima kasih Pak Saidun. Kemudian ini ada pertanyaan Pak. Tadi kan untuk melihat bebas pustaka kan melihat di website Siudanya ya Pak dengan cara mendaftarkan diri dulu ke website tersebut. Kemudian pendaftaran wisudanya di tanggal berapa ya Pak? terkait dengan pendaftaran wisuda belum 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 ini ya,
Udah ada informasi belum Pak Fajar? Tapi setahu saya itu nanti akan dilakukan di ini di sesuai serentak gitu. Cuman harus mendaftar yudisium dulu. Sementara yudisium itu setiap fakultas mungkin beda-beda ya. Udah ada informasi ini belum Pak Fajar terkait pendaftaran wisuda? Ya, baik Pak Saidul. Jadi terkait dengan pendaftaran wisuda, tahapannya dari pihak fakultas gitu ya, dari bagian Mikmas, akademik kemahasiswaan, itu perlu mengupdate dulu status lulusnya di sistem akademik gitu ya. Jadi nanti kalau memang ada yang belum bisa daftar, silakan lapor ke bagian Mikmasnya dulu. Sehingga nanti bagian Mikmasnya akan melakukan update data status kelulusannya. Baru setelah itu bisa daftar di laman wisuda.upnpj.ac.id. Ya, mungkin itu informasinya Bu Sita. Oke, baik. Terima kasih Pak Fajar, terima kasih Pak Saidun. Ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat sudah dibantu jawab oleh pustakawan ya. Dari teman-teman ada lagi yang mau raise hand kira-kira? Mungkin ada yang belum paham. Kalau dari chat aja mungkin belum paham. Silakan teman-teman raise hand. Oke, ada yang raise hand. Dari Mas Fahri, boleh silakan di on mic. Baik, terima kasih Ibu Rosita. Perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Fahri Atalah Dwi Utomo dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi D3 Akuntansi. Izin Bapak Ibu ingin bertanya, jika tadi daftar isi ada error dan sudah divalidasi di repositori, untuk nanti pengeditannya bagaimana ya Bapak? Terima kasih Bapak Ibu. Baik, silakan Pak Saidun atau Pak David. Hmm. Oke, saya coba bantu jawab. Izin Pak Fajar, Pak Saidun. Biasanya itu bisa mengirimkan ya Mas. Kalau udah divalidasi kita cek dulu lagi apa aja biar sekalian nanti apa perbaikan-perbaikannya jangan sampai nanti ada yang keloncat halamannya atau apa yang kurang gitu ya. Nanti bisa mengirimkan filenya langsung ke nomor WA admin gitu ya. Mungkin udah ada ya. Udah follow IG perpustakaan belum Mas? Sudah Bapak. Ya nanti DM aja atau nanti WA aja ya Masnya filenya aja nanti kita bantu gitu sejauh mana kesalahannya sih gitu. Kalau cuman daftar isi error doang ya kita bantu nanti apa sendiri kita dari perpustakaan yang akan bantu. Mungkin itu aja Mas. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang mau raise hand? Kita berhenti sejenak ya, kita azan dulu ya. Mohon izin Bapak Ibu.
Oke, baik. Saya mau izin melanjutkan. Nah, ini ada juga pertanyaan yang sebenarnya sudah dijawab, Pak. Tapi juga banyak yang bertanya, sebenarnya di perpustakaan ini ada nggak sih, Pak, format untuk artikel karya ilmiahnya? Untuk artikel karya ilmiah itu apakah ada formatnya atau bagaimana, Pak? Ada ketentuannya atau tidak? Ya, terkait format artikel seperti yang ada di pedoman itu, kita udah menjelaskan, menyesuaikan dengan di fakultas ya. Nah, apa kita di fakultas atau di prodi kita itu kan ada format jurnal, format jurnal. Jadi silakan teman-teman menyesuaikan ke format jurnal yang ada di prodi masing-masing. Itu sih sebenarnya kan itu ringkasan dari skripsi itu. Jadi yang seperti format jurnal biasa, sepertinya ada judul, ada nama penulis, sama dosen, ada deskripsi fakultas, ada abstrak, baru latar belakang kajian teori itu dibagi dua gitu kan biasanya seperti format jurnal yang biasa. Intinya sih ringkasan dari situ untuk formatnya. Barangkali ada teman-teman yang diinformasikan dosen pembimbing silakan disubmit, boleh pakai pakai itu gitu. Tapi yang secara umum aja gitu, secara umum ada abstrak, ada dibelah itunya, dibelah dipisah dua di apa jadi dua 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 kotak gitu ininya format format jurnal secara umum aja. Oke, baik. Terima kasih, Pak Saidun, atas jawabannya. Teman-teman, ada lagi yang mau raise hand? Silakan. Ini waktu kita untuk tanya jawab masih banyak banget nih. Nah, mungkin saya ini ya, saya ini dulu ya. Iya, silakan, Pak. Kan kan mahasiswa calon mahasiswa ini sudah ada yang upload ngupload si apa ini tugasnya di repositori ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah ngupload repository, sudah dilakukan validasi dosen pembimbing, untuk saat ini teman-teman belum bisa ngecek datanya di sistem wisuda karena memang data itu belum masuk apa mungkin teman-teman juga belum melakukan pendaftaran dan belum masuk juga di sini. Karena nanti ini bisa kami perbaiki ketika seperti yang dibilang Pak Fajar tadi, data yudisium sudah ada baru didaftarkan di sini. Baru data itu kami tarik, baru bisa kami melakukan update di sini. Nah, itu mau untuk teman-teman yang sudah melakukan update udah mengupload, mohon bersabar. Nanti ketika waktunya, nanti langsung otomatis kami akan mengupdate data di sini itu. Jadi teman-teman yang sudah melakukan ini ditunggu aja nanti setelah pendaftaran itu sudah selesai, baru kami tarik datanya. Nah, itu informasi tambahan. Oke, Nah, baik. Terima kasih, saya Pak. baca tadi ada juga di chat itu terkait apa kalau mengambil ijazah harus menyerahkan lagi nggak hardcover ke perpustakaan. Nah, tadi saya sudah informasikan terkait kalau untuk di perpustakaan pusat, teman-teman sebenarnya kalau udah update data di sistem wisudanya itu sudah hijau, bukti penyerahan sudah, bebas pustaka sudah, artinya sih teman-teman udah bisa mengambil ijazah ya. Tapi ada juga beberapa fakultas yang memiliki ruangan baca yang mengharuskan mahasiswanya untuk menyerahkan hardcovernya dan mungkin juga harus menyumbangkan buku. Ya, silakan diikuti di kebijakan di fakultas masing-masing. Tapi untuk perpustakaan pusat tidak perlu lagi. Itu ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Saidun, untuk informasi tambahannya. Silakan, teman-teman, kalau ada yang mau raise hand lagi, masih ada waktunya. Ini pertanyaannya semuanya hampir serupa Nah, ya buat teman-teman yang ini belum bisa juga ngecek. ini ada saya baca kalau dosen Apa, pembimbing Pak? satu ada dosen pembimbing satu berhalangan, boleh nggak dosen pembimbing? Silakan ditanyakan ke dosennya, Bu, bagaimana kalau yang validasi dosen pembimbing dua? Kalau mereka masih masih udah koordinasi, silakan di ini. Oke. Untuk ini ada lagi yang bertanya, Pak. Untuk lembar plagiarism yang sudah ditandatangan itu diceknya di mana ya? Nah, terkait plagiarisme, teman-teman kan sekarang kan udah ini ya terdata ya yang mau melakukan cek Turnitin ya. Tadi udah disampaikan bahwa pengecekan Turnitin itu wajib dilakukan di kampus ya, di kampus UPN ya, sesuai dengan prodi masing-masing ya.
Nanti itu udah terdata lah gitu. Nah, hasilnya kalau udah memenuhi syarat S1 S2 maksimal 25%, D3 maksimal 30%. Kalau udah memenuhi syarat, nah ketika apa kan di data di POM itu kan ada email mahasiswa tuh. Nah, dicek datanya udah di ini belum dikirim lagi gak? Nah, kalau kalau belum silakan dihubungin nomor instrukturnya, dan jangan lupa untuk ketika teman-teman mendapatkan pengecekan Turnitin belum ditandatanganin, untuk mengingatkan instrukturnya, Pak, file saya belum ditandatangani. Sementara diinformasikan aja, karena kita udah koordinasi juga dengan instruktur itu untuk menandatangani hasil Turnitinnya gitu. Jadi minta aja ke instrukturnya. Ya, mungkin itu. Iya, terima kasih Pak. Sudah ini juga jadi perhatian ya teman-teman. Kadang banyak sekali nih teman-teman persyaratannya udah lengkap, metadatanya juga udah benar semua, tapi pada saat ngecek di plagiarism belum ada tanda tangannya. Itu kan baik lagi. Jadi jangan lupa setelah teman-teman mendapatkan hasil plagiarism dari prodinya, jangan lupa minta tanda tangan dari instrukturnya. Itu ya teman-teman ya, di reminder kembali. Ada lagi kira-kira yang mau raise hand? Masih ditunggu teman-teman. Ini izin bertanya Pak, jika bagian kreator penulis pada metadata terlanjur mengisi email pribadi, ya nanti bisa diperbaiki. Kalau masih masih under review misalnya, masih diperbaiki. Kalaupun nanti pustakawannya akan menghubungi. Baik, Pak. Silakan, ada lagi yang mau raise hand? Ya, kalau soal yang di chat udah terjawab semua ya. Kalau Sudah, Pak. Sudah dibantu oleh pustakawan, sudah dijawab semua. ya, gimana Pak Fajar? Sudah tidak Udah ada selesai. bertanya, di chat juga udah Ya, direspon semua. kalau tidak ada pertanyaan, nanti juga kalaupun ada pertanyaan di kemudian setelah kegiatan ini, nanti kan kita ada kelas keris ya, via Zoom ya. Nanti bisa kita layani lagi. Mungkin bisa disudahi kegiatannya. Oke. Terima kasih Pak Fajar. Terima kasih juga kepada narasumber kita pada siang hari ini, Pak Saidun, Pak Hadafi. Terima kasih. Untuk teman-teman mungkin masih ada pertanyaan. Oh, ini masih ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ini satu lagi ya. Persoalan wisuda UPNVJ itu jika satu prodi belum bisa masuk semua, itu kan karena belum didaftarkan pihak kampus ya. Untuk tahu kapan kita didaftarkannya bagaimana ya Pak? Apakah menunggu surat SK wisuda? Terima kasih. Silakan Bapak. Ya, kalau terkait teknis ini mungkin pertanyaannya bisa ditanyakan ke pihak fakultas ya. Karena nanti yang memproses dari sisi fakultas bisa bagian Mikmasnya masing-masing. Oke, terima kasih Pak Fajar. Masih juga teman-teman. Selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Silakan untuk teman-teman dinyalakan on cam-nya untuk bukti kehadiran juga. Nanti akan dibantu oleh tim dokumentasi. Ini ada banyak, ada 20 slide lebih nih di saya. Oke, sudah dinyalakan ya. Boleh dibantu hitung Mbak Rosita ya. Boleh Bapak. Oke, sudah nyala semua ya, saya bantu hitung. Slide yang pertama, 1, 2, 3. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Baik, slide yang ketiga, 1, 2, 3. Slide yang keempat, 1, 2, 3. Slide yang kelima, ini mohon bersabar ya teman-teman ya, ada 20 slide lebih ini. 1, 2, 3. Lanjut ke slide yang keenam. 1, 2. Sepertinya hanya sampai slide 7 aja Mbak Rosita yang ada Oke. on cam-nya.
Supaya beda-beda ya Pak ya, di dim dokumentasi sampai slide 10 ini. Iya, oke, lanjut. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Cukup ya? Oke. Pak Sita, mute. Ya Bapak, silakan. Ada tambahan? Udah, tadi ke mute. Oh, oke. Link absennya itu tolong pas Mbak Salma. Iya. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu eh, kalau teman-teman nanti ada yang mau bertanya lagi, boleh nanti diikuti kelas kerisnya ya. Nanti untuk kelas kerisnya akan ada di info di info selanjutnya, akan ada di Instagram kita, juga ada di channel WhatsApp kita. Nanti untuk teman-teman boleh silakan dipantau, jangan lupa di-follow juga Instagram dan channel WhatsApp kita. Kemudian akan ada link daftar hadir yang di dalamnya juga ada link kuis berhadiah. Jadi mohon teman-teman untuk diisi. Nanti untuk hadiahnya akan kami pilih dari teman-teman yang bisa berhasil menjawab paling cepat dan tepat ya. Jadi nanti akan kami hubungi buat teman-teman yang berhasil menjawab pertanyaan dan kuis dari kami. Nanti akan tim dari kami yang menghubungi. Kemudian juga ada link kepuasan perpustakaan sebagai bahan evaluasi kami. Juga teman-teman dipersilakan untuk isi. Mungkin itu ya. Jadi, oke ini udah boleh di-share Kak Salma linknya. Gitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah tidak terasa kegiatan sosialisasi unggah mandiri karya ilmiah bagi mahasiswa oleh UPA Perpustakaan UPAN Veteran Jakarta pada siang hari ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin atas kehadirannya. Mohon maaf sekiranya apabila ada kekurangan selama pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih dan sampai jumpa di acara Perpustakaan UPN Veteran Jakarta berikutnya. Saya Rosadur Aziza, selaku MC hari ini, pamit undur diri. Salam sehat, salam bela negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. Terima warahmatullahi kasih Mbak Rosita. Terima kasih Pak Semuanya Fajar, terima makasih. kasih Pak Saidun, Terima kasih terima Pak kasih Oh, Saidul Mbak sukses Qadir. semua buat Pak. calon wisudawan. Saya izin live ya. Makasih. Terima kasih Assalamualaikum. Pak, terima kasih Mohon Pak. maaf. Waalaikumsalam Semuanya, warahmatullahi wabarakatuh. salam sehat, salam bela Terima negara, kasih semua, assalamualaikum. hati-hati di jalan. Sukses, sukses. Teman-teman yang masih bingung, silakan ikutin keris mulai besok. Ya, di